warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat walafiat. Hari ini kita lanjut materi ya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Oke, baiklah. Hari ini Ibu akan ngasih beberapa contoh itu tentang persamaan nilai mutlak. Jadi minggu kemarin itu kita sudah bahas pertidaksamaan. Banyak ya contohnya. Semoga Ananda bisa paham. Nah, hari ini Ibu bakal bahas tentang persamaan nilai mutlak. Jadi gini, contoh nilai mutlak itu biasanya itu berbentuk dalam 3 bentuk soal. Yang pertama ini, mutlak Fx sama dengan K besar sama dengan 0. Kemudian nanti bakal ada bentuk soal mutlak Fx sama dengan Gx dengan syarat Gx-nya besar sama dengan 0. Kemudian bentuk yang ketiga, mutlak Fx sama dengan mutlak Gx. Nah, nanti satu persatu Ibu bakal kasih contoh soalnya. Anda semua harus fokus, ambil buku dan catat serta dipahamin. Kita bahas contoh yang pertama. Gimana kalau bentuk soalnya mutlak Fx sama dengan K besar sama dengan 0. Kita menggunakan definisi nilai mutlak. Kemarin sudah dijelaskan bahwa definisi nilai mutlak itu mutlak Fx sama dengan K itu nanti ada dua. Yang pertama, Fx sama dengan K positif itu untuk yang X-nya besar dari 0. Kemudian Fx min K, ini untuk K yang kecil dari 0. Min ini arahnya saja, bukan nilai K. Nah, gimana dengan soal yang pertama? Diketahui mutlak 3x sama dengan 6. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Ini mudah, cuma nanti bakal jadi sulit ketika tidak paham dasarnya. Nah, kita jawab. Kita pakai konsep ini untuk menjawab bahwa yang pertama ada Fx sama dengan K, kemudian ada Fx sama dengan min K. Sekarang ada soal mutlak 3x sama dengan 6, berarti 3x sama dengan 6. Ini untuk yang K-nya bernilai positif. Kemudian yang kedua, Ibu garis saja ya, 3x sama dengan min 6. Ini untuk K yang negatif. Kita sederhanakan, berarti X sama dengan 6 dibagi 3, maka X sama dengan 2. Sekarang yang ini 3X sama dengan negatif 6, maka X sama dengan negatif 6 dibagi 3, X sama dengan negatif 2. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah ini titik 3 ini artinya dalam matematika itu adalah jadi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,2. Sekarang contoh yang kedua, mutlak 2x dikurang 5 sama dengan 7. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Tetap pakai konsep yang ini. Apabila soalnya berbentuk ini, maka konsepnya ini ingat ya. Satu K-nya bernilai positif, satu negatif. Sekarang kita jawab. Berarti 2x negatif 5 sama dengan 7. Kemudian untuk yang negatifnya, 2x negatif 5 sama dengan negatif 7. Sederhanakan, berarti ini 2x sama dengan 7. Negatif 5 pindah ruas, maka ini jadi 5. Berarti ini 2x sama dengan 7 tambah 5, 12. Maka X sama dengan 12 dibagi 2, diperoleh 6. Kemudian yang kedua, 2x min 5 sama dengan negatif 7. 2x sama dengan negatif 7 tambah 5. 2x sama dengan negatif 2, maka X sama dengan negatif 1. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah ditulis dari yang terkecil, negatif 1,6. Bisa difahami? Sekarang contoh yang ketiga. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari mutlak
X plus 5 ditambah 5. Kita jawab pakai konsep yang sama, berarti X, kelihatan nggak? Oke, berarti X ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian untuk yang negatif, X ditambah 5 sama dengan negatif 5. Maka X sama dengan 5. Ini pindah ruas jadi negatif 5. Maka X sama dengan 0. Kemudian ini X sama dengan negatif 5. Ini pindah ruas jadi negatif 5. Maka X sama dengan negatif 10. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 10,0. Paham? Kita masuk ke contoh bentuk soal yang kedua. Jadi nanti bakal ada soal berbentuk mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya besar sama dengan 0. Maka ini nanti caranya sama, fx sama dengan gx, ini yang pertama. Kemudian yang keduanya fx sama dengan negatif gx. Namun dengan syarat, ada syaratnya, gx-nya besar sama dengan 0. Ini maksudnya gimana, Bu? Ya udah, kita langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan ya. Soal yang pertama untuk bentuk soal yang kedua. Tentukanlah mutlak dari 3x ditambah 1 sama dengan 4x min 1. Nah, gimana caranya? Ini fx sama dengan gx. Ini fx-nya, ini gx. Berarti 3x ditambah 1 sama dengan 4x negatif 1. Yang punya variabel x dideketin, pindahkan ke sebelah kiri. Berarti ini pindah ruas jadi min 4x sama dengan negatif 1. Ini pindah ruas jadi negatif 1 juga. 3x dikurang 4x negatif x sama dengan negatif 1 kurang negatif 1 negatif 2. Maka x sama dengan, ini negatif jadinya positif, berarti x sama dengan 2. Nah, kemudian yang ini, yang keduanya, fx sama dengan negatif gx. Berarti 3x ditambah 1 di negatif buka kurung 4x min 1. Ini loh, negatif gx-nya. Berarti ini kita peroleh 3x ditambah 1 sama dengan, ini kalian dulu, negatif kali 4x, negatif 4x. Negatif kali negatif berarti positif 1. Baru kita sederhanakan. Berarti 3x ditambah 1. Langsung ya. Ini negatif pindah ruas jadi 4x. Sama dengan 1. Ini pindah ruas dikurang 1. 3x tambah 4x berarti 7x. 1 kurang 1, 0. Maka x sama dengan 0. Udah selesai belum tugas kita? Belum selesai. Kenapa? Tadi ada syarat bahwa gx harus besar sama dengan 0. Tadi kita tahu gx-nya ini. Maka untuk syaratnya, ini syarat harus terpenuhi. Gx besar sama dengan 0. Gx-nya ini. Berarti 4x negatif 1 besar sama dengan 0. Maka 4x besar sama dengan 1. X besar sama dengan 1/4. Artinya apa? Dari kedua nilai X yang kita peroleh, manakah nilai yang lebih besar dari X besar sama dengan 1/4? Apakah ini atau ini? Nah, otomatis 2 kan? Berarti yang 0 nilainya tidak memenuhi, sedangkan 2 memenuhi. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya 2. Nah, bisa difahami. Perhatikan lagi biar tidak bingung. Mungkin tadi agak bingung ya. Nah, ini buat contoh yang kedua untuk soal model 2 nih.
Tentukanlah himpunan penyelesaian dari mutlak 3x ditambah 2 sama dengan 6 dikurang 4x. Nah, syarat yang pertama apa? Fx sama dengan Gx. Tuh. Syaratnya berarti 3x ditambah 2 sama dengan 6 min 4x. Sederhanakan, berarti 3x ini pindah ruas plus 4x sama dengan 6, 2 pindah ruas jadi negatif 2. Berarti ini 7x 6 kurang 2 4. Maka x sama dengan 4 per 7. Nah, syarat yang kedua apa? Fx sama dengan negatif Gx. Fx-nya ini berarti 3x ditambah 2 sama dengan negatif dalam kurung 6 min 4x. Nah, kalikan dulu negatif ini ke dalam ini semua, baru kurungnya boleh dibuka. Berarti ini 3x ditambah 2 sama dengan negatif 6 kali 6, berarti negatif 6. Negatif kali 6, negatif 6. Negatif kali negatif, positif, berarti ini 4x. Sederhanakan, berarti 3x ini pindah ruas, jadi negatif 4x sama dengan negatif 6. Ini pindah ruas jadi negatif 2. 3x dikurang 4x. Punya duit 3, utangnya 4, berarti masih punya sisa utang 1. Berarti negatif x sama dengan ini negatif 8. Negatif berarti sisa jadi positif. Ketemu x 4 per 7, x sama dengan 8. Udah selesai belum? Belum selesai, karena tadi kita punya syarat. Nah, syaratnya adalah Gx besar sama dengan 0. Gx kita apa? Ini. Maka kita masukkan 6 dikurang 4x besar sama dengan 0. Negatif 4x besar sama dengan negatif 6. Berarti x sama dengan ini ada negatif, maka tandanya berubah. Maka ini diperoleh 6 per 4. Boleh kita kecilkan menjadi x kecil sama dengan 2 per 3. Ketemu syaratnya adalah x kecil sama dengan 2 per 3. Dari nilai kedua ini, x besar sama dengan 4 per 7 dan x sama dengan 8, manakah yang memenuhi bahwa x-nya 2 per 3? Kira-kira 8 ini sama 2 per 3, mana yang lebih besar? Lebih besar 8, sementara yang kita cari harus lebih kecil. Artinya apa? Ini tidak memenuhi. Nah, sekarang ini 2 per 3 dengan 4 per 7, besaran mana? Besaran 2 per 3, berarti ini memenuhi. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 4 per 7. Nah, bisa dipahami. Kita masuk ke bentuk yang ketiga. Mutlak Fx sama dengan mutlak Gx. Nah, ini Ibu misalkan ini sebagai M, ini sebagai N. Mutlak M pangkat 2 kuadrat itu sama dengan mutlak N pangkat 2 kuadrat. Atau kalau kita jadikan gini, mutlak X kuadrat itu sama dengan X pangkat 2. Artinya apa? Pangkat 2 mau dimutlakkan atau tidak, dia bakal tetap menjadi pangkat 2. Maka ini sama dengan kalau dilepas mutlaknya, M pangkat 2 sama dengan N pangkat 2. Berarti ini M pangkat 2 dikurang N pangkat 2 sama dengan 0. Dari sini kalau kita jadikan pemfaktoran, maka ini boleh kita tulis M ditambah N dikali M dikurang N sama dengan 0. Maka inilah nanti yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal yang berbentuk mutlak Fx sama dengan Gx. Nah,
Oke, kita contoh ke soal langsung biar tidak bingung. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari mutlak 3x ditambah 5 sama dengan mutlak 2x ditambah 10. Nah, ini adalah mutlak fx. Ini mutlak gx. Atau ini sama dengan m, ini sama dengan n. Kita langsung masuk ke soalnya saja, ke penyelesaian. Maka ini m ditambah n itu dikali m dikurang n sama dengan 0. Oke, Ibu jabarkan, kita cari satu persatu. Untuk m ditambah n sama dengan m nya ini, berarti 3x ditambah 5 ditambah n nya ini. Ibu kurungin biar nggak bingung. 2x ditambah 10, atau dikurungin gini aja deh. Ini m, ini n. Kita jumlahkan, buka kurungnya. 3x tambah 5 ditambah 2x tambah 10. Yang punya variabel hanya bisa dijumlahkan sesama yang punya variabel sama. Berarti ini sama dengan 3x tambah 2x 5x, 5 tambah 10 plus 15. Nah, maka diperoleh m tambah n nya 5x ditambah 15. Kemudian ini m dikurang n. Ini Ibu bawa keluar biar paham, biar kelihatan ya. Nah, m nya tadi apa? Ini 3x ditambah 5 dikurang 2x ditambah 10. Maka 3x tambah 5. Ini kalau dibuka kurungnya, maka ini harus dikali dengan negatif dulu. Negatif kurang 2x, maka 2x. Negatif kurang 10, berarti min 10. Baru disederhanakan. Berarti 3x dikurang 2x, berarti x. 5 dikurang 10, negatif 5. Ini udah ketemu, langsung kita masukin ke sini. M ditambah n nya ini. Nih, berarti 5x plus 15. M kurang n nya ini, berarti x min 5 sama dengan 0. Maka kita peroleh x nya 5x ditambah 15 sama dengan 0. Maka 5x sama dengan negatif 15. Maka x sama dengan negatif 3. Kemudian yang kedua, x min 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5. Sehingga diperolehlah himpunan penyelesaiannya negatif 3 dan 5. Bisa dipahami? Bu tambahin contohnya satu lagi biar paham. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 6x dikurang 12 sama dengan x ditambah 8 dengan langkah yang sama. Maka kita cari dulu m plus n nya. Ini sebagai m, ini sebagai n. Diperoleh dalam kurung 6x min 12 ditambah x plus 8. Baru dibuka kurungnya, berarti sama dengan 6x ditambah x ditambah 12. 6x dikurang ya, tulis di bawah aja biar ini. 6x dikurang 12 ditambah x tambah 8. Maka sama dengan 6x tambah x berarti 7x min 12 tambah 8 berarti negatif 4. Kemudian untuk m dikurang n, 6x min 12 dikurang x ditambah 8 berarti 6x min 12 dikurang x kurang 8. 6x dikurang x berarti 5x min 12 dikurang 8 min 20. Setelah kita peroleh baru kita satukan. Maka m plus n dikali m min n sama dengan 0. Masukin yang kita peroleh tadi, 7x min 4 dan 5x min 20 sama dengan 0.
Sehingga kita peroleh X-nya 7X min 4 sama dengan 0. 7X sama dengan 4, maka X sama dengan 4/7. Kemudian 5X min 20 sama dengan 0. 5X sama dengan 20, pindah ruas ya, maka X sama dengan 20 bagi 5, 4. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya 4/7,4. Paham? Nah, Ibu rasa cukup dulu untuk hari ini. Semoga paham. Kalau misalkan tidak paham, boleh dijapri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.